Gimana drone ini? Anjir, lowbat baterai drone SJRC F11 S4K Pro sampai baterai habis, dan tiba-tiba tidak ada pemberitahuan pada remote control sekaligus pada aplikasinya bahwa drone telah kembali. Dan ini sangat membingungkan, dan teman-teman bisa tonton video lengkapnya setelah ini. Pengalaman sebelumnya bahwa kita memainkan drone tidak boleh dipaksa. Dan tadi gue mainin, dan ternyata karena kondisi baterai sudah tidak sehat dan gue tegang banget, dimana drone ini baterai sudah lowbat dan di remote-nya tidak ada notif drone RTH ya. Halo sobat YouTube, balik lagi di channel YouTube Rahman Faisal. Jadi gue kali ini mau sharing kepada teman-teman terkait masalah pada drone SJRC F11 S4K Pro, dan gue mau sharing kepada teman-teman terkait cara mengendalikan drone SJRC F11 S4K Pro saat mode pasrah ya. Dan kebetulan masalah pada drone SJRC F11 S4K Pro gue baterai tidak sehat. Terus tonton videonya, jangan di skip, tonton sampai selesai. Halo Sobat Drones, jadi gue mau nunjukin kepada teman-teman semua hasil fotek dari memori internal drone SJRC F11 S4K Pro. Buat teman-teman semua, jangan di skip videonya agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari video yang saya buat. Terima kasih buat teman-teman sudah menikmati video ini. Let's go, tetap semangat. Rencananya gue mau bikin sinematik ya teman-teman, dan gue itu terbangin ke ujung dengan terbang horizontal ke belakang ya teman-teman. Dan teman-teman lihat hasilnya seperti ini. Dan untuk pergerakannya itu teman-teman harus bisa memaksimalkan analog pada remote controlnya ya, agar hasil foteknya itu hasil pengambilan gambar pada drone nanti lebih bagus ya, tidak terlalu kasar untuk memainkan analognya teman-teman, baik itu pergerakan gimbalnya maupun analognya teman-teman ya. Di sini saya coba fokuskan sedikit kepada perahu kecil yang ada di bawah itu ya. Pada orang mancing di bawah itu saya fokuskan ke bawah, dan ini adalah mentahan dari sinematik yang saya buat saat itu ya, saat dimana drone sebelum baterai lowbat teman-teman. Dan gue enak-enak aja, lancar gitu kan, tanpa ada kendala apapun. Dan teman-teman juga bisa, agar tidak terkendala sama koneksi, teman-teman naikkan ketinggian drone-nya teman-teman. Nah disitu saya coba naikkan, dan setelah itu saya dorong ke depan, lalu saya rendahkan lagi ketinggiannya teman-teman, agar view yang diambil lebih maksimal ya, 4K nya lebih dapat dan gambarnya ya lebih jelas lah, karena kualitas dari 4K nya ini terutama di eksternal ya, meskipun hasilnya itu bagus, masih kurang untuk kualitas 4K nya. Nah biar pergerakannya stabil banget ya, jika kita memainkan analog drone saat analog kanan sih kalau nggak salah itu, kalau kita memainkan analog drone untuk membelok maupun gesernya ya. Kalau kita memainkan analog tidak full ya bagus banget. Dan gue coba mainkan sampai ke ujung sungai ya. Ini adalah muara sungai teman-teman, bukan Sungai Mahakam ya, karena setelah sungai ini bakal ada laut ya. Ini adalah pertemuan antara sungai dengan pantai teman-teman, atau dengan laut. Dan gue coba dorong di situ, teman-teman bisa lihat untuk hasil fotek di memori internalnya ya, bukan eksternal. Dan nanti gue bakal spill kepada teman-teman soal hasil eksternal maupun internalnya. Ada perbedaan banyak sih, nggak terlalu banyak juga, cuman untuk kualitas 4K nya masih tidak terlalu 4K banget gitu teman-teman, cuman nggak terlalu detail gitu, cuman ya bisa kita lihat sih, kayak daun-daun itu ya masih seperti itu ya, ya dengan harga juga ya.
tapi bagus kok untuk pengambilan Keren, coy. gambarnya, stabil dan ya keren banget sih selama teman-teman bisa mengkondisikan drone pada cahaya yang bagus juga. Nah, gue coba dorong ke depan ya sampai mentok gitu teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan ke ujung di situ, Di jarak 430. dan teman-teman juga bisa dengarkan dari suara-suara di sekitar gue ya, karena suara drone tuh nggak adanya cuman suara gue ngomong di HP ya, di remote controlnya. Yang kedengeran hanya di situ aja teman-teman. Kita nikmatin saja hasil Fotek memori internalnya. Perbedaan antara memori internal dan perbedaan hasil eksternal maupun internalnya teman-teman kurang lebih aja sih. Untuk internal dia tetap mengkondisikan jaringan WiFi sama Stop. tidak 4K sih, nggak, hasilnya tuh masih belum 4K, paling ya beberapa detik aja 4K-nya gitu teman-teman. Cuman untuk memori eksternalnya dia 4K, namun untuk nilai 4K-nya itu nggak terlalu sedetail mungkin. Jadi ya masih nggak 100% sih, karena masih juga menyesuaikan sama cahaya ya. Kalau di siang hari dia masih kurang bagus sih menurutku. Dan yang paling bagus kalau teman-teman nerbangin drone SJRC F11S 4K Pro khususnya pada jam 8 ke atas sampai jam 10 ya. Lewat dari itu ya saya nggak tahu. Di pagi hari juga bagus, cuman nggak sedetail mungkin gitu teman-teman. Jadi bisa dibedakan antara mengambil di pagi hari, siang hari, atau tengah hari, atau pagi hari di sekitar jam 9, di tengah hari dan di sore hari, atau menjelang malam dan di malam hari juga teman-teman. Teman-teman juga bisa tonton hasil dari eksternal maupun internal di video-video selanjutnya yang akan saya bikin. Nah, saya terbangkan geser ke samping. Saya tidak menerbangkan maju ya teman-teman. Jadi saya coba geser ke samping. Perhatikan teman-teman, ini untuk memori internalnya ya. Ini bagus banget loh. Jadi untuk memori internalnya sih sesuai yang kita lihat pada layar HP kita itu teman-teman, pada aplikasinya ya, pada layar HP. Jadi seperti ini. Saya memainkan analognya itu tidak full ya. Saya pelan-pelan aja, nggak terlalu menggeser begitu menekan gitu ya, nggak terlalu menekan, karena kalau menekan akan hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu pergerakannya. Kalau teman-teman mau memutar drone bisa juga full, cuman dia agak noise hasilnya teman-teman, kayak ada pergerakan yang tidak bagus gitu ya. Nah, saya dorong lagi, dan di sini bakal teman-teman tahu terkait kendala drone saat ada arah angin berlawanan ya. Drone terbang dengan arah angin yang berlawanan, dia susah untuk dikendalikan ya, susah untuk entah belokin gitu loh, susah. Jadi saya tetap paksa dorong di situ sampai mendapatkan kondisi yang bagus. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Di situ teman-teman bisa perhatikan ya, ada pergerakan kayak nggak stabil gitu teman-teman, karena di situ kondisinya angin lagi nggak bersahabat ya. Kalau seperti itu tandanya ada angin yang melawan ya. Nah, setelah itu barulah gue dapet jalur yang begitu bagus ya. Ini masih agak masih balik lagi ya. Nah, perhatikan, kasar banget ya. Jadi gue bingung di situ mau kendalikan kayak mana, takutnya nanti jelek hasilnya. Dan setelah gue diamkan beberapa detik ya, dan hasilnya ya gue dapat dengan arah angin yang bagus. Dan teman-teman perhatikan di situ, keren sih itu hasilnya. Ini untuk internalnya ya. Untuk memori eksternalnya itu beda lagi teman-teman. Teman-teman dapat membandingkan antara hasil dari memori internal maupun eksternalnya. Di sini gue coba putar lagi ya. Saya tidak lurus, saya belokin lagi gimbalnya, saya belokin lagi, drone-nya sih saya belokin
Cuman untuk gimbalnya saya nggak terlalu memainkan. Nah, itu untuk memainkan gimbalnya teman-teman, agak terlalu cepat banget, kadang agak gimana ya, cekat-cekat kadang teman-teman, seperti itu ya untuk kekurangannya. Cuman karena kita yang paling utama itu kita mencari hasil view ya, viewnya itu harus didapat, dan solusinya ya kita harus betul-betul pelan, jangan terlalu kasar memainkan analog drone maupun analog gimbal ya, seperti itu ya, pelan-pelan banget teman-teman, jangan terlalu full. Setelah ini teman-teman akan melihat view Votek saat saya lihat perahu kecil yang berada di depan saya itu. Sebelum drone ini lowbat ya, saya memainkan di sekitar sini teman-teman, dengan ketinggian 30 meter. Tadi dengan ketinggian sekitar 50 sampai 40 saja, paling tinggi 60, baru saya turunkan lagi. Di sini saya coba turunkan ke bawah. Di situ di aplikasi akan ada garis-garis buat membantu pengambilan gambar atau kemana fokus kamera itu diambil ya, dan teman-teman bisa menyesuaikan di mana drone berada di entah di tengah maupun di samping atau posisinya yang aman ya. Kalau mengikuti garis-garis itu teman-teman bisa mengira-ngira drone kalau turun pasti tidak sangkut ya. Misal ada di tengah-tengah pohon, jadi teman-teman menyesuaikan garis-garis itu dan teman-teman cukup turunkan. Dan hati-hati juga, takutnya nanti connecting ya, untuk hasil dari, bukan untuk hasil sih, takutnya nanti apa ya, saat drone diturunkan itu drone-nya itu ini putus sinyalnya. Nah, di sini ada pergerakan kapal, pergerakan perahu, dan saya memainkan lagi analognya pelan banget ya, dan teman-teman bisa lihat ketinggian 30 meter gue bakal dorong. Wes, keren banget ya untuk hasil fotonya. Ini belum saya edit untuk kinematiknya ya, dan ini keren banget nanti teman-teman hasilnya. Ini hanya di memori internalnya ya, dan lokasinya tepat berada di spot fishing Balikpapan Utara, di pelabuhan Somber, di pelabuhan feri lama teman-teman. Teman-teman, buat teman-teman yang berada di daerah Balikpapan, khususnya di daerah Somber yang suka mancing, bisa juga mancing di sini. Kebetulan pagi tadi itu ada orang tenggelam sih katanya, cuman saya nggak melihat ada Basarnas atau marinir mencari ya, karena info warga itu ada, entah itu tentara atau siapa ya, bagian petugas keamanan itu mencari warga yang tenggelam itu saat mancing. Dan gue coba memainkan di sini, agak susah banget loh ya kalau kita memainkan analognya itu, baik itu gimbalnya itu susah. Saya tidak terlalu menekan full, karena kalau menekan full takutnya terlewat ya. Misal misal mau mengambil view tertentu itu berada di tengah-tengah kamera, tetapi hasilnya tergeser gitu teman-teman. Nah, saya memainkan gimbal pelan banget, tidak terlalu mentok ya, dan tidak terlalu menekan, sembari agak dorong pelan juga, dorong ke belakangnya itu pelan. Dan setelah itu baru saya lihat ada 2 perahu, dan saya dekatin, kayaknya bagus banget untuk diambil view-nya ya, dan gue coba terbangin ke ujung ya teman-teman. Di sini merupakan detik-detik sebelum drone SJRCF11S 4K Pro gue tiba-tiba lowbat dan menegangkan teman-teman ya. Memang sih kondisinya memang udah lowbat sih, baterai gue itu sudah drop ya, memang kalau lowbat sih, kalau baterai masih sehat itu dia bakal ada notif return home teman-teman, dan otomatis teman-teman tinggal menunggu aja drone kembali. Nah, di saat itu pagi tadi, dari sekian kalinya baterai gue itu tiba-tiba drop ya. Saat itu aja yang bikin tegang teman-teman, karena berada di atas sungai ya, saya takut banget di situ. Dan ini penting banget buat teman-teman semua ya, agar nanti teman-teman dapat menyesuaikan dengan kondisi masing-masing drone teman-teman. Nah, bagus banget untuk pengambilannya ya, untuk di internalnya, apalagi di eksternalnya ini bakal dapat banget ya, lebih jelas, karena jarak ketinggiannya ini hanya sekitar 20-30 meteran saja teman-teman. Dan saya turunkan mentok itu sampai ada notif gimbal down gitu teman-teman.
Jadi mentok gimbal diturunkan gitu teman-teman, gimbal down. Di sini saya diam sejenak, dan karena baterai sudah hampir kuning ya, masih hijau sih sebenarnya teman-teman. Dan saya coba akan membuat sinematik dengan menaikkan drone. Saya putar lagi. Saya coba skip ya. Ini saya skip dulu rencananya karena mau mengambil view yang baru lagi. Dan saya arahkan lagi lurus ke posisi dimana dia terbang. Dan gue dorong ke depan. Dan setelah ini bakal teman-teman lihat pada layar berikutnya. Gimana drone ini? Ketinggian naik distance. Oke, biarin aja dulu. Anjir, lowbat baterai bangke. Oke. Down. Wes, balik kuning lagi. Gue pakai ini. Cari posisi bagus. Aman. Barusan saya menerbangkan drone SJRC F11S4K Pro dengan tujuan sinematik. Akan tetapi saya terbangkan sampai habis dan tiba-tiba pada drone ini baterai habis ya. Dan tidak ada notif pemberitahuan terkait drone akan kembali, dan di aplikasi juga tidak ada pemberitahuan going home. Untuk GPS-nya masih ada, namun tidak ada pemberitahuan drone RTH ya. Dan itu sangat menegangkan sekali. Teman-teman bisa tonton videonya setelah ini. Halo Sobat YouTube, welcome back YouTube Rahman Faisal. Jadi kali ini gue mau bagi sharing buat teman-teman pencinta drone, khususnya drone SJRC F11S4K Pro. Simak terus video ini, jangan di skip, tekan like, berikan komentar di bawah ini, dan jangan lupa di subscribe. Balik lagi ngomongin seputar drone SJRC F11S4K Pro. Gue barusan terbangin di sekitar kejauhannya itu sekitar 500 meter teman-teman. Gue rencananya mau bikin sinematik tanpa rencana eksperimen ya. Dan kebetulan baterai drone saya itu tidak sehat. Nah, ini penting buat teman-teman semua untuk nonton video ini. Teman-teman nanti dapat berjaga-jaga agar drone teman-teman bisa selamat dan kembali ke titik landing. Buat gue sih oke ya drone ini. Rata-rata kalau aku lihat orang Rusia banyak suka drone ini ya, drone SJRC F11S4K Pro. Dan untuk hasilnya sih ya kita harus pintar-pintar mengkondisikan cahaya ya, karena kalau kita dapat cahaya yang redup hasilnya nggak bakal didapat ya. Dia kayak noise gitu teman-teman, penilainya lebih jelek gitu, tapi bisa kita ambil sih, cuman kalah banget gitu, kayak penilainya kurang. Barusan gue terbangin drone SJRC F11S 4K Pro punya gue, dan bikin tegang sih
Kira-kira apa penyebabnya, kenapa kok bisa seperti itu? Salah satu hal yang menjadi penyebab tersebut ketika drone diterbangkan dan tiba-tiba baterai lowbat, ya tidak ada lagi alasan kecuali baterai tidak sehat ya. Kalau memang dimainkan sih awalnya sih hijau, tapi tiba-tiba baterai kita itu merah. Dan ini penting banget buat teman-teman ketahui terkait drone STRC F11S 4K Pro. Gue mau sharing pengalaman gue kepada teman-teman agar nantinya teman-teman juga bisa menjaga drone teman-teman dengan baik ya. Takutnya nanti teman-teman bakal terbangin dan tiba-tiba mengalami hal yang sama dan teman-teman kehilangan drone, terjebur ke sungai atau jatuh seperti sebelumnya, eksperimen saya sebelumnya. Dan itu sangat sayang sekali uang teman-teman ya, agak sedikit menguras dompet sih ya. Posisi antena drone gue dari saran temen gue yang namanya, kalau tidak salah lupa ya, mungkin teman-teman bisa cari di video-video saya, ada salah satu warga Rusia memberikan komentar. Terima kasih buat warga Rusia yang sudah memberikan saran kepada video gue terkait kekurangan dan ya hal-hal yang perlu saya perbaiki pada video saya. Terima kasih untuk warga Rusia, mantap ya. Bagus sih kalau kita bikin kayak begini kan, jadi jaringan itu bisa lebih terkoneksi ya, tidak ada halangan-halangan, dan boleh juga teman-teman bisa tambah aksesoris tertentu untuk mendukung kestabilan koneksi 5G, karena drone ini sudah didukung oleh jaringan 5G ya. Rencananya mau bikin sinematik dan hasilnya mantap banget ya. Nanti gue spill juga di belakang sinematiknya, dan gue juga bakal desain juga nanti khusus untuk sinematik dan khusus untuk sharing atau tutorial atau juga edukasi seputar drone. Dan yang paling penting adalah edukasi ini untuk teman-teman pemula khususnya yang baru memegang drone. Sama juga sih, saya juga pemula, tapi kalau kita pemula tidak memulai, kita tidak akan mengalami hal-hal yang dapat kita ambil, yaitu pengalamannya teman-teman. Dan barusan gue ngalamin dari pengalaman sebelumnya bahwa kita memainkan drone tidak boleh dipaksa. Dan tadi gue mainin dan ternyata karena kondisi baterai sudah tidak sehat dan gue tegang banget ya, nanti gue spill kepada teman-teman untuk rekaman layar detik-detik terakhirnya di mana drone ini baterai sudah lowbat dan di remote-nya tidak ada notif drone RTH ya. Biasanya kan kalau drone memang sudah habis, itu dia bakal ngasih notif bahwa drone ini akan kembali, akan RTH, dan kita tidak bisa mengendalikannya. Dan gue bingung di situ, di layar rekaman HP gue tidak ada gerakan-gerakan sedikit pun dari drone, hanya notif tit 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 pada remote controlnya. Dan di situ di rekaman layar hanya merah kedip, baterainya kedip, dan ya begitulah, seakan-akan drone ini sudah hilang. Dan gue pakai mode pasrah aja sih. Kenapa kok jadi begini? Karena gue ngalamin sebelumnya sudah drone saya itu jatuh pada ketinggian 30 meter dan menghabiskan biaya yang cukup lumayan buat gue sebagai YouTuber pemula ya kan. Sudah menghabiskan uang dengan segitu banyaknya. Mending sih gue kasih ibu gue kali ya 2 juta itu daripada gue buang-buang sia-sia kepada drone ini. Tapi demi sebuah perbaikan konten dan untuk teman-teman juga, teman-teman yang sudah mendukung channel ini, gue bakal bikin sebaik mungkin channel YouTube Rahman Faisal Drones Natur, pencinta alam, khususnya pencinta alam di dunia drone. Tadi saya pikir sudah hilang dan saya bingung, masa saya harus beli drone lagi. Saya udah putus asa di situ teman-teman. Ya sudahlah, biarin aja, kita tunggu ya kan. Dan akhirnya drone ini kembali di atas dan gue bantu turunin biar lebih cepat karena takut nanti kalau kita masih putar-putar itu tiba-tiba mati gitu teman-teman. Dan akhirnya kayak di video sebelumnya, drone gue lost contact dan jatuh seperti ini. Habis 2 juta, modul kamera sekaligus modul wifi nya. Otomatis kalau sudah kena di otak
ya drone tidak bisa dikendalikan. Ya seperti itulah kira-kira ya dari sharing gue terkait pengalaman tadi yang cukup menegangkan gitu teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman apabila mengalami hal yang sama seperti video saya tadi pada rekaman layar, gue mau ngasih sharing kepada teman-teman, gue mau ngasih masukan kepada teman-teman, dan teman-teman wajib pakai cara ini, tip dari gue. Oke teman-teman, lebih jelasnya seperti ini. Gue mau jelasin dari tadi satu persatu, mungkin teman-teman agak sulit untuk dimengerti ya. Karena ya bingung juga gue jelasinnya dari mana guys. Jadi di sini gue buat teman-teman yang dari luar yang nontonin video gue, sorry kalau gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris ya. Agak sedikit susah sekali tuh. Agak sedikit, bukan sedikit, banyak kayaknya. Karena saya bener-bener nol soal bahasa luar ya. Yang tahu cuma I am, yes, no. I'm nothing, I'm speaking English. Oke. Not, oke. Jadi kendalanya seperti ini teman-teman. Drone tadi itu baterainya, masalah pada drone gue adalah baterai error ya, atau baterai lowbat. Bukan sih, kalau lowbat bukan, apa ya, baterai itu sudah tidak sehat. Apa sih namanya, kok jadi lupa gue. Namanya itu, aduh. Oke teman-teman, jadi masalahnya itu pada drone gue sebenarnya bukan karena APK itu bukan, atau ini tidak, ini tidak ada masalah ya. Yang masalah pada drone gue, bukan pada APK gue. Jadi masalahnya ada pada baterai ya. Baterai gue itu lowbat. Lowbat itu gimana ya? Sebenarnya sih kalau di APK-nya itu tadi apa ya, hijau, masih hijau. Namun tiba-tiba berhenti, dan di sini juga kosong teman-teman. Jadi baterai drop. Nah itu yang gue mau katakan dari tadi, unek-unek gue gengs. Jadi lupa gue mau bilang drop. Nah baterai pada drone gue ini sebenarnya drop dari kemarin. Cuman karena kebetulan pagi tadi gue mau bikin cinematic, dan ternyata di tengah jalan gitu saat gue mengambil view kapal ya, ngambil view kelotok gitu, apa ya bahasa Kalimantannya, saya kurang paham sih. Dia ada orang mancing, dan mungkin nanti teman-teman tonton video paling belakang soal sinematik yang bakal gue buat, atau nanti gue bakal bikin perbandingan fotek soal hasil review, hasil dari apa sih ngomongnya, kan gue bikin soal hasil atau review hasil fotek drone SJRC F11S 4K Pro, baik dari gambar maupun dari video. Sebenarnya masalah dari APK gue itu bukan pada APK. Sorry, salah ngomong. Sebenarnya masalahnya itu bukan pada APK gue, gengs. Tapi masalahnya adalah pada baterai drone gue. Jadi masalahnya itu gimana ya? Ya memang ya gitu, wajar lah karena drop. Tiba-tiba baterai kosong gitu. Yang asalnya setengah masih hijau, tiba-tiba nggak kuning, langsung hilang gitu kan. Kok aneh gitu, tiba-tiba di APK itu nol, dia cekat, nggak ada pergerakan sedikit pun. Namun pada remote juga connecting, kurang lebihnya seperti ini bunyinya ya. Nah, dan satu lagi teman-teman perlu perhatikan, selain di APK teman-teman juga memperhatikan di sini distance, height, dan speed. Jangan terlalu memperhatikan APK yang ada di layar HP teman-teman. Teman-teman juga harus memperhatikan yang ada di sini, karena remote control yang sebenarnya adalah di sini, teman-teman. Jadi kalau di APK mungkinan bisa bug, tapi kalau di sini tidak. Jadi teman-teman jangan langsung khawatir, takut ya. Kalau misal drone tiba-tiba drop dan di APK tidak terbaca, dan di sini juga connecting. Teman-teman, salah satu yang pertama adalah teman-teman melihat pergerakan drone itu ada di mana. Di sini, distance. Nanti drone-nya akan naik, teman-teman akan mencari, drone-nya akan RTH otomatis, going home otomatis, kembali dia mencari di mana titik dia terbang. Teman-teman bakal tahu itu ada di sini, distance. Oh, di height, dan pergerakan jarak jauhnya itu dia drone-nya akan mendekat. Nanti setelah distance ini bergerak teman-teman.
Distance akan bergerak lebih dekat dan untuk height akan bergerak lebih naik ya, lebih tinggi ya. Dan speed juga bakal berjalan sama V-speed juga, dari day speed, distance speed, sama voltase speed. Nanti akan teman-teman lihat di sini, dan teman-teman jangan khawatir dong, teman-teman bakal hilang selama GPS teman-teman masih ada ya. Karena kalau GPS teman-teman itu ndak ada, tiba-tiba misal error GPS-nya, atau misal error atau misal tiba-tiba hilang ya nggak tahu lah kalau itu, karena GPS sendiri yang akan mengantarkan drone pada titik lokasi di mana dia terbang, teman-teman. Dan ya begitulah, salah satu dari gue yang pertama adalah itu, teman-teman. Kalau misal mengalami masalah yang sama pada drone SDRC F11S 4K Pro maupun sejenis drone SDRC lainnya, atau drone-drone lainnya kali ya, apa sih, brand-brand drone lainnya, atau spek drone lain, versi drone lain, atau SDRC dengan spek yang berbeda, dengan spesifikasi yang berbeda, kemungkinan ini sama sih, karena ini ngaruh pada GPS ya. Kalau drone tambah GPS ya nggak ada sangkut paut sama video ini, tapi kalau untuk yang GPS bakal ada ngaruh sangkut pautnya, terutama yang baterai habis ya. Karena kalau teman-teman tiba-tiba lowbat dan tidak ada pergerakan sedikit pun pada layar aplikasi, dan di sini juga di GPS dan sinyal WiFi juga bunyi tit gitu, tit kayak ada notif pemberitahuan connecting, bukan kayak, memang connecting ya. Tidak ada pemberitahuan drone return home. Return home, teman-teman nggak perlu panik, teman-teman cukup memperhatikan pergerakan yang paling bawah ini ya, ada distance, height, dan speed, day speed, dan phase speed juga. Teman-teman memperhatikan itu, dan di situ bakal nanti ada pergerakan, drone-nya bakal naik berapa tinggi dan jaraknya beberapa dekat. Dia akan kembali ke titik di mana dia terbang, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah agar tidak terjadi crash pada drone, teman-teman, karena baterai drop ya, maupun baterai sehat sih, karena dia udah habis baterainya. Takut drone-nya tidak kuat atau tidak bisa menstabilkan baterai saat dia bakal landing di tangan ataupun di tempat di mana teman-teman meletakkan drone-nya. Dan takutnya nanti drone-nya bakal seperti yang saya alami sebelumnya, crash di ketinggian 30 meter, teman-teman. Jadi teman-teman harus mewanti-wanti itu agar tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak ya. Jadi itu teman-teman yang paling teman-teman perlu jaga ya. Teman-teman untuk menjaga tersebut, teman-teman jangan memainkan apapun pada analog ini. Tunggu drone sampai berada di atas kepala. Jadi kalau drone teman-teman sudah berada di atas kepala, dia akan turun sendiri, namun pergerakannya agak lambat ya. Mungkin teman-teman gak apa-apa bisa bantu untuk menekan analog bagian ini, bagian kiri ya, untuk membantu drone turun lebih cepat ya. Karena pergerakan drone turun itu lebih lambat daripada dia naik, teman-teman. Naik lebih cepat dan turun lambat banget ya. Dia agak berputar seperti ini sih. Kalau kita tekan full di sini, dia agak belok seperti ini, teman-teman, pergerakannya ya. Tapi kalau teman-teman tarik analog kiri ini ke bawah, mau kanan mau kiri terserah. Yang penting analog untuk turun ya, bukan dorong tapi turun. Jadi jangan terlalu full agar turunnya lurus. Itu tipnya, teman-teman. Tapi teman-teman jangan memainkan apapun ya. Boleh di saat di atas kepala memainkan ini agar drone lebih cepat turun. Tapi kalau untuk memainkan berputar analog sebelah kanan, teman-teman jangan memainkan itu, karena takutnya nanti menguras sisa baterai yang sudah tipis banget berada di drone-nya, teman-teman. Jadi takutnya kayak drone saya sebelumnya. Ya walhasil jadi crash, kan sayang banget uangnya, teman-teman. Sudah harga merakyat, uang teman-teman tipis, masih perjuangan di dunia YouTube, dan tidak menghasilkan apa-apa ya kan. Tidak menghasilkan apa-apa, hanya sebatas kerugian ya. Kita sebagai kreator YouTube pemula juga harus tetap bersemangat dengan memperbanyak karya dan latihan sebaik mungkin agar video kita juga terbaik buat kreator YouTube Indonesia. Tetap semangat buat teman-teman pemula, khususnya konten kreator drone SDRC F11S 4K Pro, sama dengan drone kita. Jadi tetap semangat berkarya, baik mau menggunakan drone dengan membuat video sinematik atau eksperimen atau tutorial dan sebagainya, tergantung ide dan kreativitas teman-teman. Mantap gaskoi. Jangan lupa, jika teman-teman ada masalah yang seperti saya alami, teman-teman harus pakai trik atau cara itu.
Jangan sampai teman-teman tidak pakai. Yang pertama adalah teman-teman jangan panik. Yang kedua, teman-teman memperhatikan pada layar remote control. Di sini memang akan bunyi notif. Karena di sini juga tidak bakal ada notif return home seperti biasanya. Kalau di baterai normal, kalau ini sudah habis, dia bakal ada notif return home. Jadi kita tidak terlalu khawatir. Tapi kalau misal teman-teman tiba-tiba connecting, tidak ada notif return home, teman-teman juga jangan khawatir gitu. Teman-teman cukup tekan ini, jangan kaget. Yang pertama jangan kaget. Yang kedua, teman-teman cukup menekan tombol return home sekali agar nanti drone terbantu kembali, dan di sini bakal ada tulisan going home. Setelah itu kalau ada tulisan exit going home, jadi teman-teman tekan lagi sampai di sini ada tulisan going home. Jangan memainkan analog apapun, tunggu sampai drone berada di atas kepala. Setelah drone berada lurus di atas kepala berapapun ketinggian, lihat sampai jaringan koneksi wifi tersambung. Posisikan drone seperti ini ya, seperti warga Rusia yang memberikan saran kepada gue agar drone dibuat seperti ini. Boleh juga ditambah aksesoris untuk teman-teman yang mungkin mau bikin ide-ide baru juga boleh. Yang terakhir adalah setelah drone berada di atas, teman-teman bisa bantu drone lebih tepat untuk turun ke bawah. Baru selanjutnya teman-teman terima pakai tangan boleh, tapi sebaiknya teman-teman terima pakai tangan ya, biar lebih cepat, tidak perlu turunkan ke bawah. Takutnya pas di ketinggian tangan jadi tiba-tiba baterai kosong ya, seperti ini terjungkang seperti yang saya alami di ketinggian 30 meter. Tapi untungnya tidak ada yang patah ya, hanya lecet. Ya seperti itu ya. Mungkin sedikit saran yang sangat bermanfaat untuk teman-teman ambil, khususnya pilot drone SJRC F11 S4K Pro maupun pilot drone lainnya yang masih pemula, yang masih belajar atau belum pernah mengendalikan drone dan belum pernah mengalami masalah-masalah terkait drone. Itu sangat bagus untuk dicoba. Sedikit saran dari gue, dan itu harus teman-teman coba nantinya jika mengalami kendala yang sama. Jangan lupa di like videonya, berikan komentar di bawah ini, dan jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat karya-karya berikutnya yang lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube Rahman Faisal. Mantap.